Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Syatabris dengan NIM 120420002. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaan Odoo dengan modul HR. Dan mungkin bisa langsung saja. Sekedar info, di sini role saya adalah Head of HR. Baik, mungkin langsung saja. Jadi nanti bisa buka Odoo webnya, kemudian masuk, dan di sini bisa pilih yang uji coba gratis. Nah, di sini bisa memilih modul yang ingin digunakan. Di sini saya memilih karyawan dan juga rekrutmen. Dan ini biasanya jika lebih dari tiga modul itu uji coba gratisnya hanya berlaku 15 hari. Nah, baik, di sini saya hanya memilih 2 saja, yang karyawan dan juga rekrutmen pada HR. Dan di sini nanti mungkin bisa langsung dilanjutkan dan juga mengisi data diri, data perusahaan, kemudian bahasa yang ingin digunakan, kemudian ada juga jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya sudah punya datanya, jadi mungkin langsung saja. Baik, di sini sebelumnya saya ke modul employees dulu. Di sini ada teman-teman saya, dan ini untuk data dummy saja. Di sini pertama ada saya sendiri, yaitu Rena Syatabris. Di sini saya sebagai Head of Human Resource. Di sini ada data diri saya, di departemen apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada work location-nya di Surabaya, kemudian working hours-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada private information, ini bisa diisi secara lengkap. Kemudian HR setting, seperti ini, job position-nya apa, seperti itu. Mungkin bisa lihat teman-teman yang lain. Nah, di sini ada 5 teman saya, yaitu Dito Putra sebagai Head of Development, kemudian ada Gilbert Piero sebagai CEO, kemudian ada Novan sebagai Head of Finance and Administration, kemudian ada Raffi Andi sebagai Head of Production, dan selanjutnya ada Rani Angelina sebagai Head of Business. Seperti itu. Jadi di sini untuk employees-nya masih ada 7 saja. Ini saya pilih yang all. Selanjutnya di sini untuk department-nya seperti itu, dan kita bisa langsung mencoba untuk recruiting. Di sini bisa pilih new, kemudian pilih job position, contoh di sini programmer. Kemudian ini bisa recruitment untuk programmer. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah membuat untuk job position yang ingin dicari. Oke, mungkin langsung saja. Programmer dengan nama contoh Budi Putra, seperti itu. Nah, kemudian emailnya kita isi budiputra@gmail.com, phone-nya
Dan LinkedIn profile ada Budi Putra, Budi Putra. Kemudian degree-nya di sini bachelor degree. Dan interviewersnya adalah Renan Shatabris tadi sebagai HR. Kemudian setelah dievaluasi itu ternyata very good, jadi ini mendapatkan bintang 2. Kemudian source-nya dari mana? Mungkin dari LinkedIn. Seperti itu. Tag-nya adalah staff, department, development. Ini 8 juta contoh. Kemudian ternyata diberinya 7.500.000. Seperti ini. Dan available pada tanggal 31 seperti itu. 31 Juli. Kemudian di sini ada application summary-nya seperti apa. Nah, jika sudah, mungkin bisa langsung saja. Kembali lagi. Kita lihat. Nah, di sini untuk programmer tadi ada Budi Putra. Mungkin nanti jika ada banyak recruiter, maksud saya mungkin ada banyak aplikan, nanti bisa ada banyak juga di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa cek untuk kualifikasinya terlebih dahulu. Bisa dilihat datanya dan lain-lain. Maaf, keluar. Baik, di sini ada initial qualification, first interview, second interview, kontrak proposal, dan juga kontrak signed. Nah, di sini itu seperti bertahap seperti itu. Jadi, jika Budi Putra ini sudah lolos pada initial qualification, maka bisa dimasukkan ke first interview atau ke tahap selanjutnya. Nah, nanti kalau di first interview ternyata juga lolos, mungkin bisa langsung taruh di tahap selanjutnya, yaitu second interview. Nah, ternyata nih waktu di second interview juga lolos, ini bisa ke kontrak proposal. Nanti setelah kontrak proposal sudah ke kontrak signed. Nah, di sini bisa ada beberapa pilihan. Blocked itu untuk ditolak seperti itu. Sini juga ada reviews-nya. Kemudian ini ada ready for next stage. Nah, di sini saya pilih untuk ready for next stage saja. Dan sini juga udah ada datanya. Kemudian untuk menjadikan dia dimasukkan ke employees, daftar employees, ini masukkan ke create employees. Berarti dia udah jelas keterima. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian bisa kita cek di employees. Nah di sini sekarang udah ada Budi Putra. Seperti itu. Baik, jadi mungkin sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Piero Saristeo, NIM 12042001771. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan langkah-langkah bagaimana cara penggunaan modul human resource yang dimana terdiri dari recruitment, employees, dan juga ada attendance di sini. Nah, di sini saya kebagian role, yaitu role CEO dari perusahaan yang bernama Radik. Langsung aja di sini tadi sudah saya buat beberapa keperluan untuk recruitment karena saya adalah CEO-nya. Jadi saya berfokus untuk merekrut kepala-kepalanya.
Jadi di sini ada 5 divisi, yaitu ada human resource, development, business, finance, dan juga production. Nah, di sini saya akan merekrut untuk bagian kepala divisi, atau bisa disebut ya kepala divisinya gitu. Misal di sini contohnya ada head of business gitu. Di sini tuh saya menentukan di awal ada satu yang akan saya rekrut atau saya terima sebagai kepala. Terus ini juga satu semua. Kemudian sebenarnya untuk menambahkan job position itu di sini di new, terus ini apa job position namanya apa, terus kita nanti bakalan bisa masuk di kayak bakalan muncul di sini. Terus misalkan di sini ada yang bagian apa ini, bisnis, head of bisnisnya. Nah, di sini udah ada dua yang mendaftar gitu, yang mau apply. Di sini ada Agung dan juga Rani Angelina. Terus misalkan di sini human resource misal di sini ada Bagas dan Rena Statis. Misalkan mau nambah itu bisa new di sini. Nah, ini namanya siapa, email, tangannya semua di sini, termasuk departemennya. Ini apply jobnya gitu, departemen. Kemudian ini gaji, penentuan gaji. Terus di sini ada langkah-langkahnya mulai dari initial qualification, jadi kayak berkas. Terus di sini interview pertama, kedua ada kontrak proposal, dan juga di terakhir ada tanda tangan proposalnya. Nah, misal di sini saya kan tadi udah membuat ada 2 applikat di sini ya. Misal di sini Renan Satabis. Nah, dia di sini telah mengisi data dirinya, kemudian di sini ada juga misal ada files mungkin CV-nya begitu, itu bisa juga. Kemudian ini untuk expected gajinya, gaji, terus ada gaji proporsionalnya berapa, ini juga ada kayak bonusnya gitu. Ini departemennya human resource, apply jobnya head of human resource. Nah, misalkan di sini misal saya sebagai yang merekrut itu menolak sudah sejak berkas itu, maka bisa diklik reviews di sini. Bisa diklik reviews. Nanti akan muncul alasan kenapa saya menolaknya gitu kan. Di sini ada banyak reviews. Maka nanti akan muncul di email. Ini akan muncul di email dari Renansyah gitu kalau bahwa dia ditolak. Nah, di sini bisa juga ditulis kayak mungkin ada kesimpulannya lah dari untuk yang diberikan ke siapa, Renansyahnya gitu misal. Nah, misal misal yang lain ya, di the position di head of business, misal Rani Angelina, misal dia lolos di sini ya, maka bisa langsung masuk ke first interview gini, bisa masuk di sini. Nah, maka nanti otomatis akan ada email yang masuk. Biasanya setelah di sini dia lolos ke tahap first interview. Bisa juga sebenarnya dilakukan dengan di sini. Sini. Terus, nah ini ada kayak nama-nama yang sudah mendaftar. Nah, misal tadi kan Rani sudah saya taruh di sini ya, jadi itu bisa dipindah-pindah sini langsung. Misal udah keterima, terus interview di sini. Misal mau bikin agenda interviewnya, misal. Nah, di sini big meeting, kita cek bulannya. Nah, misalkan sekarang tanggal 20, misal interviewnya ada di tanggal 27 ya, tanggal 27. Terus ini untuk jamnya juga kita atur, misal dari jam 10 pagi sampai jam 11 ya, mungkin interviewnya misal 1 jam.
Nih. Nah, di sini ada URL-nya. Misal misal online gitu ya. Misal online deskripsinya misal interview pertama. Nah, ini save close. Maka di sini akan muncul head of business, jadwalnya jam 10 sampai jam 11. Nah, di sini. Ini nanti akan masuk di emailnya Rani Angelina. Nah, misal sudah selesai, kita balik di sini sudah ada misal sudah selesai dilakukan, maka akan lolos ke lolos ke second interview. Kalau misal nggak lolos, ini langsung dipindahin. Misal nggak lolos itu bisa direview tadi. Jadi tiap tahap ini bisa direview gitu. Misal ketolak tadi di first interview gitu. Nah, terus second interview pun ini misal meetingnya kan sudah selesai. Misal kita mau melakukan interview kembali, misal tadi kan tanggal 27 ya. Nah, di sini misal udah selesai, accepted, terus dihapus saja kalau sudah. Misal interview keduanya itu ada di tanggal 3. Nah, tanggal 3 tinggal kita klik lagi, terus di sini ya sama kayak tadi, misal dari jam 10 sampai, atau enggak, karena ini di Indonesia sudah ada sampai jam 11, maka ini dari jam 11 sampai misal jam 12. Nah, misal ini ya kita ambil dari sini deskripsinya interview kedua. Nah, tekan close. Maka di tanggal 3-nya nanti akan ada di sini jam 11.12. Nah, nanti akan masuk lagi ke emailnya Rani Angelina. Akan masuk ini di email sini. Nah, misalkan nggak lolos, maka bisa direview kayak tadi itu. Seperti tadi. Kalau lolos itu bisa langsung dipencet, ini sebenarnya bisa. Maka ada kontrak proposalnya di sini. Nah, di sini ada kontrak proposal. Saat ini misal sudah selesai. Itu kedua, kita done, sign. Nah, nanti di sini akan ada kayak kontrak proposalnya gitu. Misal keterima langsung, maka akan langsung lanjut ke ya, di sini ada tanda tangan kontrak. Ini sudah ada satu karyawan, tadi saya coba. Terus di sini ada Rani Angelina. Nah, di sini maka sudah keterima, sudah menandatangani, sudah ke hire posisinya. Terus tapi ini kan masih belum ada di data karyawan. Maka di sini kita create karyawannya. Nama nah, sini akan muncul congratulations, I recommended you to set up an onboarding plan. Nah, ini merekomendasikan akan ada kayak membuat plan gitu loh di sini, launch plan. Nah, maka di sini akan ada keterangan, ada work information, private information, ini bisa ditambahkan semua, dan di sini ada HR settingnya juga untuk men-setting karyawan Rani. Jadi kita misal back, nah di sini kan jelas di mana head of business-nya tinggal satu, one new application, karena satunya ini udah ke kontrak yang Rani aja gitu. Oke, kita misal back ke employee, maka yang awalnya cuma gitu fixer yang udah saya buat tadi akan bertambah namanya Rani Angelina. Nah, misal di sini mau pasang foto juga bisa, ya tinggal ditambahkan foto aja. Terus ini bisa juga edit informasi. Nah, misalkan mau bikin plan, ini harus ada link dari usernya, entah itu nah di sini delete user, misal ke pemilik owner
ini Gilbert Dixon owner. Oke, maka setelah itu bisa launch plan. Oh, tidak bisa karena saya belum membuat delete user yang lain di sini. Ini karena tadi ini sudah dipakai oleh yang Gilbert Pixar. Misal di sini mau bikin yang lain, tidak bisa. Intinya ini harus ada yang di-relate-kan di sini dan tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, kalau sudah, maka di sini employees-nya sudah ada 2, head of human resource dan head of business-nya. Sini juga departemennya sudah keisi. Terus attendance ini untuk kayak absen, hadir sini. Ya. Ini yang udah cek sudah melakukan attendance ini baru karyawan Gilbert tadi sudah dilakukan. Misal ingin nama di sini bisa, tinggal kita ambil running ini, save. Oke, intinya seperti itu. Jadi ini bisa di check in, terus ini keterangan waktunya, terus bisa di check out. Nah, akan ada keterangan berapa terus selesai. Nah, mungkin itu saja untuk modul yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sama saja konsepnya nanti seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelina, NIM 12042001006. Di sini saya berperan sebagai Head of Business. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai peran saya sebagai kepala Departemen Bisnis menggunakan modul yaitu Employees dan Recruitment. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah ada 2 departemen, yaitu Bisnis dan Production. Dan di sini di modul Employee kita bisa membuat 6 karyawan baru yang berisikan posisinya apa, lalu nomor telepon, email, departemen, dan posisinya. Ini akan saya contohkan.
Nah, jika selesai, kita bisa kembali langsung ke employee. Nah, di sini dia tidak akan terdeteksi sebagai karyawan baru. Dan di sini ada nama-nama karyawan lainnya yang berada. Di sini ada saya sebagai kepala bisnis, ada Transparansi Andi sebagai kepala produksi, Novan Ardani sebagai kepala keuangan, dan Putra sebagai kepala bagian pengembangan. Lalu di sini jika ingin melihat departemennya, kita bisa klik bagian departemen yang akan memunculkan nama-nama departemennya. Di sini ada departemen bisnis, development, human research, finance, dan production. Kita akan masuk ke modul recruitment. Nah, di sini dapat terlihat masing-masing role yang dibutuhkan atau job yang dibutuhkan pada perusahaan. Ini saya sebagai kepala bagian bisnis, saya membutuhkan masing-masing satu orang untuk sebagai bisnis analis, satu orang sebagai business development, dan 5 orang untuk posisi marketing. Nah, di sini ada 4 new application yang berarti ada 4 pelamar dan ada 1 pelamar dan ada 5 pelamar. Jika kita klik, nah maka di sini kita bisa melihat nama-nama pelamar yang telah masuk. Nah, misal di sini ada 4 stage, mana ada initial qualification, first interview, second interview, dan kontrak proposal. Nah, apabila kandidat memenuhi, maka bisa dilakukan first interview. Nah, lalu apabila kandidat telah lolos first interview, di sini sebelumnya juga bisa menjadwalkan hari untuk kapan kandidat akan diinterview. Nah, itu kita bisa kembali ke aplikasi. Nah, misal kandidat tadi telah menulis interview, maka bisa lanjut interview, dan seperti tadi bisa dijadwalkan plan untuk meetingnya. Lalu jika sudah lolos juga tahap interview kedua, maka bisa lanjut kontrak proposal. Nah, apabila kontrak telah disetujui, maka akan ditandatangani oleh kedua pihak. Nah, di sini maka otomatis karyawan tersebut, nama kandidat ini terus sudah diterima di pekerjaan tersebut. Jadi untuk posisi ini sudah penuh. Gitu. Kembali. Nah, ini juga sama step-stepnya untuk masing-masing posisi yang ada. Nah, lalu apabila kandidat tersebut tidak memenuhi syarat, maka kita bisa mengklik di bagian nama kandidat tersebut, lalu kita bisa menolak kandidat dengan alasan doesn't fit the job requirement. Nah, kita harus meng-set terlebih dahulu email kandidat. Nah, di sini penolakan tersebut akan terkirim ke email kandidat dan otomatis ada tanda ditolak.
gitu. Nah, pada modul recruitment ini kita bisa memfilter dari siapa saja yang telah melamar, dari nama kandidat yang telah melamar dan juga posisinya apa saja yang dilamar. Lalu ada stage di sini. Nah, di sini sudah ada yang memenuhi tanda tangan kontrak, yaitu tadi Eman Manopo. Bisa lihat, lalu bisa difilter dari job position dan juga ada reporting untuk laporan. Nah, ini ada tabel diagramnya, diagram batang. Ini ada hire 1 orang, review 1 orang, dan progresnya masih 8 orang. Ini bisa berguna untuk melihat tugas sejauh mana progres dari departemen tersebut. Nah, ini juga ada grafik garisnya. Dan ini bisa dikonfigurasikan dengan tadi departemen. Kita bisa membuka departemen. Nah, di sini bisa terlihat bahwa departemen ini dimanajeri oleh saya, Rani Angelina, dengan jumlah karyawan 2. Gitu. Atau jika ingin melihat tipe employee, kita bisa mengklik sini dan review position. Ini adalah penolakan diri yang doesn't fit the job recruitment. Dia akan masuk alasan-alasan apa saja yang menyebabkan kandidat tersebut ditolak. Nah, mungkin sekian penjelasan simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Putra dengan NIM 120420002. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tools Odoo pada modul Human Resource. Yang pertama, mungkin langsung saja yang pertama membuka web Odoo. Terus kemudian kita memilih yang ini, Start Now in Break. Klik aja. Di sini tersedia banyak modul seperti website, e-commerce, e-learning, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini saya ingin memakai employees dan recruitment. Langsung continue. Nantinya ini akan kita disuruh untuk mengisi identitas kita, seperti nama, email, company name, negara, banyaknya karyawan, nomor telepon, bahasa, dan lain sebagainya. Terus kemudian langsung saja setelah diisi, nanti kita akan langsung ke Start Now. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oh ya, untuk sini saya Dito Putra sebagai Head of Development. Saya ingin mencari karyawan dengan cara kita pergi ke recruitment. Dan kita akan di sini saya sudah membuka lowongan, yaitu sebagai lowongan yang dicari adalah UI UX designer. Ketika ingin membuat lowongan yang baru, maka ini klik saja di new. Nah, nantinya di sini tulis saja pekerjaan yang dicari, pekerjaan yang ingin saya cari, seperti programmer.
ini email buat aplikasi ininya, buat kiriman. Setelah itu langsung kita tinggal create. Nah, nanti akan muncul di sini. Di programmer ini kan kita datanya data dummy, jadinya kita klik ini, kita akan mengisi sendiri job ini sendiri, recruiter ini, karyawannya. Jadi di new lagi. Nah, ini kita kan datanya data dummy, ini namanya juga bebas, tulis saja link sedunia. Terus di bawahnya tulis emailnya. Nomornya bebas. Ini nomor mobil phone-nya, mobile. Terus ini link in profile-nya ini si terserah juga. Isi degree-nya ini kita bebas pilih yang mana, pilih aja graduate. Terus application programmer, departemennya ini bebas sih, nggak usah ini juga nggak apa-apa. Untuk interviewnya ini dengan saya sendiri, recruiternya dengan saya sendiri. Ini evaluasinya kita kasih very good. Source dari ini, kalau ya ini bisa kita pilih, ada banyak. Udah kita pilih LinkedIn saja. Ini juga kita pilih LinkedIn. Teksnya teks IT. Kontrak salarinya ini kita kasih bebas. Nah, misal 7 juta. Ini juga 22 juta. Setelah itu kita langsung ke rekrutmen lagi, kita pilih. Nantinya ada satu yang masuk rekrut, karyawan, orang yang mau melamar pekerjaannya. Ini ada satu. Di sini kan saya sudah buat satunya, yaitu tenaga UI designer. Ada dua karyawan yang mau apply. Dia ada nama Lutfi Primata dan Budi Setiawan. Ini kan inisial kualifikasinya. Ketika kita lihat dan mungkin lolos, kita akan pindah ke interview yang pertama. Ini juga interview yang pertama. Kalau semisal interview pertama juga kedua orang ini lolos, lanjut ke interview yang kedua. Ini juga semisal saat interview kedua nih, Lutfi Primata ini lolos dan Budi Setiawan ini ada kayak tidak sesuai, kita akan menghapusnya. Cara klik aja, terus ke reviews, nanti pilih aja ini nantinya. Di sini saya pilih does not fit the job requirement, email, reviews, maksud aja kita langsung reviews. Nah,
Ini kita tolak. Terus kita tadi langsung ke yang kayak gini sama. Semisal tadi kan si Lutfi udah kelar ya, interview yang kedua, nantinya kita pindah ke kontrak proposal. Kontrak proposal. Terus kita ke ini kontrak sign. Nah, sini kita ada sini si Lutfi Primata kita sudah hire. Ketika kita terus langsung aja klik create employee. Nah, nantinya ini dia keluar di apa namanya, di ini apa namanya, di employees. Nah, dia akan keluar jadi employees ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang kata, kelebihan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini saya akan beritahu bagaimana cara menggunakan Odoo. Untuk roleplay yang saya dapatkan adalah bagian production. Pertama-tama kita di production, kita tentunya butuh sebuah karyawan atau staff. Pada Odoo ini kita dapat melakukan rekrutmen untuk staff yang kita butuhkan. Jadi misal kita membutuhkan sebuah karyawan, kita dapat melakukan perekrutan dengan menuliskan kebutuhannya. Contoh di sini staff staff maintenance. Kemudian untuk create. Nah, setelah ini kita melakukan yang application. Sini kita dapat menambahkan maintenance, terus applicant name itu siapa, misalnya siapa ya, Jinan. Kemudian untuk emailnya gmail.com. Kemudian karena kita yang membutuhkan sebagai recruiter, sebagai pihak yang membutuhkan yaitu head of production, maka yang akan terlihat di sini recruiternya adalah dari head of productionnya sendiri. Kemudian departemennya dari production. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian kita bisa kembali lagi lihat ke recruitment. Kemudian nanti akan muncul ke staff maintenance. Itu akan ada orang yang mendaftar tadi. Kalau kita tambah lagi gmail.com. Kemudian
setelah itu misal pada staff maintenance kita udah masuk ke tahap itu bisa tinggal drag and drop aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah masuk ke recruitment kita ada yang namanya employee, ini sebagai karyawan. Ketika sudah masuk ke employee kita bisa menambahkan karyawan siapa yang akan dimasukkan untuk memegang suatu jabatan pada perusahaan itu. Jadi ini saya sendiri, Raffi Andi, sebagai head of production di sini sebagai head of production dan memiliki staff bulan makinan, staff production seperti ini. Bisa membuat lagi, contohnya di production kita tambah lagi seorang apa ya, staff production dan semuanya kita add dan untuk departemennya production staff production. Karena ini departemen production udah terdaftar manajernya siapa, coachnya siapa. Kemudian kita coba lihat employee production. Nah, udah terdaftar Rika. Ya, itu seperti itu untuk yang bagian employee-nya. Kemudian ada bagian untuk production sendiri, ada bagian dokumen, kalender, dan tugas ini ya. Oke, pertama-tama ke kalender. Oke, di kalender contohnya ini menambahkan misal 4 ya, hari Senin sampai dengan 28. Kita bisa memiliki jadwal, contohnya ini ya. Jangan, karena kita perusahaan musik mungkin bisa ya production musik itu ya. Production musik, dan kita kasih tanggalnya mulai jam 8, kemudian tanggal selesainya misal hari Jumat jam 16, 4 jam. Kemudian kita bisa kasih tempatnya, kemudian apabila online ada video call-nya untuk URL-nya. Kemudian kita bisa kasih spesifik siapa yang kita panggil, kemudian kita bisa membeli reminder untuk orang-orangnya. Nah, 1 jam. Nah, setelah itu kita kembali ke kalender, ada pada tanggal 4. Nah, ini udah kelihatan ya tanggal 24 sampai 25, 26, 27, 28 itu ada production musik. Nah, kemudian fitur lagi itu ada namanya dokumen. Ini dari itu. Nah, di sini ada beberapa dari finance, bisa dari HR, bisa marketing, bisa kemudian dari produk. Ini dapat menambahkan dokumennya, misal kayak dokumen SOP pemeliharaan server, kemudian SOP alur upload konten media, itu bisa dilihat pada di sini. Jadi pada Odoo ini sudah dapat dilihat secara langsung, tidak perlu lihat dokumen pada offline lagi, sehingga mempermudah dalam melihat dokumen yang telah fix.
Kemudian ada menu dashboard dan accounting. Ini akan disampaikan oleh teman saya lainnya di bagian tersebut. Dan pada discuss ini akan berbicara dengan siapa aja yang bagi ruang berbicara kepada karyawan yang terdaftar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Ardhani Agustian, NIM 1204200082. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan modul human resource yang ada pada aplikasi Odoo sesuai dengan studi case yang kami buat, yang kelompok kami buat. Jadi pada awal ini saya menjelaskan beberapa modul yang akan saya demokan ya. Dan perlu diketahui, saya di sini pada perusahaan ini mempunyai posisi sebagai head of finance ya pada use case kelompok saya, study case kelompok saya. Jadi untuk modul-modul yang saya tambahkan di sini ada 3. Yang pertama dari modul sumber daya manusia itu ada karyawan dari rekrutmen. Lalu yang ketiganya adalah ada modul dari pengoperasian yaitu akuntansi. Saya bisa memilih ke modul ini. Kita bisa lanjutkan ke itu dan kan diarahkan membuat perusahaannya ya. Karena kita berkolaborasi dengan teman-teman kelompok saya, saya diundang untuk join ya satu room dengan satu perusahaan dengan kelompok saya, dan akan keluar tampilan seperti ini. Modul-modul yang saya tambahkan ada 3 modul, ada accounting, employee, sama recruitment. Nah, di sini ada X juga, kita bisa menambahkan modul-modul yang pada awalan tadi, namun kita harus request akses ya tentunya kepada kayak head ya, kepala-kepala yang membuat perusahaan ini. Kita harus minta akses terlebih dahulu. Jadi di antara 3 modul ini saya ingin menjelaskan modul employee dulu ya. Employee ini adalah modul sebagai modul untuk mendata karyawan-karyawan atau karyawan-karyawan yang ada pada perusahaan, termasuk kita sendiri. Saya sendiri sebagai head of finance. Jadi pertama-tama kita bisa create new di sini. Nah, di sini kita bisa saya masukkan nama saya sebagai Novan Ardhani. Sebagai job position saya sebagai head of finance. Lalu waktunya 081122233. Saya upload seperti itu. Lalu emailnya Novan Ardhani @mail.com. Lalu di sini departemennya kita buat kita isi finance. Nah, kita create finance. Nah, di sini akan finance, keluar finance-nya. Lalu kita masukkan foto ya. Kayaknya saya ambil aja. Ya, bisa keluar.
employees akan keluar finance, dan kita bisa finance. Saya pada departemen finance ini ada saya sendiri sebagai head of finance. Lalu untuk menambahkan employee lain, kita bisa masuk kunjung lagi, kita masukkan nama misal Alzena, untuk posisinya sebagai finance. Work mobile-nya saya kasih 021 888. Nah, ini untuk ininya Alzena. Topiknya kita pilih finance, job positionnya adalah sebagai staff finance staff. Nah, kita klik create di sini. Lalu untuk manajernya, kita pilih Novan Ardhani, akan coachnya akan pilih dosen Novan Ardhani juga. Dan kita bisa pilih lainnya. Terus yang bisa pilih. Nah, di sini akan kelihatan ya bahwa Alzena ini merupakan bagian dari departemen finance dan dikepalai oleh Novan Ardhani sebagai head of finance. Lalu misal di sini ada menu departemen juga. Departemen di sini ya bisa kita lihat ya. Misal kita klik departemen saya finance. Ini. Ada beberapa departemen yang sudah teman-teman saya create ya, buat, yaitu ada development, business, human resource, dan production, termasuk departemen saya yaitu finance. Lalu selanjutnya ke modul recruitment. Di sini modul recruitment adalah modul sebagai modul yang membantu kita dalam merekrut karyawan. Jadi bisa kita mulai pada misal kita bisa semisal saya ingin membuat job positionnya sebagai sales manager. Finance things. Finance. Nah, di sini kita bisa create ya. Nah, di sini akan keluar kosongan ya pastinya. Dan kita bisa menambahkan semisal ini. Nah, untuk job desk yang kita inginkan untuk kita ada finance analysis. Lalu untuk yang menganalisis untuk yang merekrut adalah semisal
Shinze Maharika. Ya, kita isi biodatanya. Ya, kita isi biodatanya dulu semuanya. Shinze Maharika. Nah, untuk filenya 02188 mobilnya juga kita isi ini, lalu degree-nya dan journal degree S1. Nah, untuk job yang ada finance analysis, lalu departemennya adalah finance. Nah, untuk recordnya sendiri saya isi Novan Ardhani sebagai recruitment ini saya, dan evaluasinya saya bintang 3 kan. Untuk di sini ada kontraknya ya. Kontrak kayak salarinya saya isi $5.000 di sini per bulannya, dan ininya $6.000 besar saya tuh kan. Nah, kita send message. Kita Nah, kita lihat di finance analysis ini ada, misal kita sudah tambahkan, akan keluar new apply application ini. Dan bisa kita lihat kayak teman-teman yang sudah mereka tambahkan ada 4 application, berarti ada 4 pelamar yang sedang diurus di sini, yang sedang ongoing. Nah, pada sini bintang 3 ini sebagai ya penanda lah bahwa mereka itu pelamar yang kompeten dan rekomendasi untuk dijadikan untuk diloloskan lah pastinya. Lalu semisal lah di sini ada first interview, second interview, dan kontrak proposal. Ini adalah tahap-tahapan yang kita lalui sebelum kita meloloskan seorang pelamar. Jadi ini kualifikasi pertama, lalu kita bisa pindahkan di sini sebagai interview. Kita melakukan interview pertama, lalu lanjut ke second interview, dan bila lolos kita akan bisa memindahkan di kontrak proposal sebagai recruitment yang lolos. Dan nah, ini in progress. Ataupun kita bisa melakukan ini ready in next stage, berarti akan dipindahkan ke next selanjutnya. Nah, lalu misal ini ada blok, dan biasanya ini ya tidak lolos ya berarti. Nah, di sini juga di sini ada penambahan, ada schedule untuk kita melakukan schedule interviewnya tanggal berapa. Ini ada, kita bisa mendelete ataupun review, itu sama aja, berarti kita mendrop recruitment ini itu tidak diloloskan. Dan bisa diloloskan, kita bisa ke kontrak proposal. Nah, di sini. Nah, kita bisa nambah stake juga sih sebetulnya di sini. Dan kalau kita lihat di sini, finance aplikasi akan application bahwa itu kita sudah lolos, tidak ada rekrutmen yang kita urus lagi ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk yang kontrak finance, yang kontrak proposal ini ada Sisi Mahardika. Nah, lalu
Dan bagaimana cara contract finance adalah nah, di sini ada contract finance dan hired, bahwa kita sudah menerima karyawan tersebut sebagai karyawan yang sudah lolos. Jadi untuk selanjutnya model selanjutnya ada model accounting. Model accounting ini sebelumnya tidak masuk ke dalam mata kuliah ini ya, tapi saya jelaskan secara umum saja. Jadi kayak model accounting ini sebagai modul yang mengatur finance ataupun administrasi ya tentang keuangan pada suatu perusahaan. Di sini ada pilihan dari customer, ada untuk vendors, accounting, dan reporting. Di sini ada macam-macam pilihan menu dan fitur-fitur yang membantu kita untuk melakukan suatu operasi kegiatan finance ataupun akuntansi. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.